Halo Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 4 Juli 2022. Saya akan kembali mapping set peluang yang bisa kita ambil di pagi hari ini di pembukaan awal sesi Asia. Saya mulai dari XAU USD, kita akan coba pasang Fibonacci-nya dulu. Karena harga berada di atas moving average 55, jadi kita anggap ada peluang trennya adalah naik. Jadi kita pasang Fibonya untuk titik nolnya di bawah. Nah, ya, jadi di hari ini sudah terlihat bahwa harga di open di area beli Fibonacci dan harga juga menempel di garis resisten untuk hari ini. Peluang buy terbaik adalah jika memang harga mampu melampaui resisten hari ini atau harga teknik kemarin terlewati dan tervalidasi ada body candle yang sudah melewati garis resisten dan RSI terlihat naik menuju ke area overbought. Momentum sudah bagus, sudah ada momentum di atas garis nol dan tren ADX naik dari garis 25. Sekarang sudah di atas garis 25 namun belum membentuk tren naik. Jika filter ini terkonfirmasi, maka tren buy sudah dimulai dan buy terbaik tetap berada di atas garis resisten. Target kita bisa melihat di angka resisten berikutnya sebelum garis 161,8 ini ada di sini. Resisten pertama sebagai target TP. Resisten berikutnya sebagai target TP adalah di area sini. Nah, ini ada dua body candle yang ditahan di harga yang sama. Untuk stop loss kita bisa pasang di bawah garis resisten untuk stop loss. Bisa kita ikuti di garis MA21 atau yang penting pokoknya di bawah garis resisten. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD teknikal pagi ini harga masih berada di area konsolidasi. Jadi ini masih di garis 10 dan 38 dan harga masih berada di bawah garis MA55. Berarti secara teknikal tren masih berpeluang untuk sell. Kita tinggal melihat pergerakan harga nanti arah kemana. Jika memang harga meneruskan tren sell, karena dari beberapa hari sebelumnya kita lihat harga selalu berada di bawah garis moving average 55. Jadi peluang terbaik jika memang harga mampu breakout di garis 61,8 Fibonacci, maka ada sell yang bisa diikuti dengan syarat RSI terlihat menuju ke area oversold. Untuk momentum sudah berada di area sell atau di bawah garis 0 dan ADX masih berada di garis 25. Jadi jika memang terjadi tren naik ADX dari garis 25, kemudian harga berada di bawah garis 61,8 Fibonacci, maka peluang sell bisa diambil. Untuk target TP di sini ada angka psikologis di sini. Pertama, yang kedua kita bisa taruh di sedikit di atas garis support untuk sebagai TP. Karena di area support ini ada potensi harga akan tertahan atau memantul. Jadi kita pasang sedikit di atas garis support sebagai antisipasi volatilitas harga atau spread. Jadi tetap TP kita, target kita sudah kesentuh sebelum harga memantul. Lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD pagi hari ini harga sudah memasuki area beli dan kalau kita lihat dari pembukaan tadi pagi tervalidasi untuk breakout ini. Nah, sudah ada satu candle yang berada di atas garis
moving average. Kalau kita lihat di M530 untuk kita kecilkan supaya lebih jelas detailnya. Nah, ini ada dua candle yang sudah berada di atas garis moving average. Nah, di sini secara teknikal bisa diikuti dengan buy. Momentum sudah mengecil mendekati angka 0 dan untuk RSI masih berada di garis 50, ADX berada di atas garis 25. Secara teknikal terkonfirmasi ada signal untuk buy. Kita lihat di M30 untuk lebih detail. Nah, DX-nya, RSI-nya terlihat naik dan momentumnya sudah berpindah di area beli. ADX masih tetap berada di atas garis 25. Oke, saya akan coba ikuti dengan buy. Stop loss saya tarik di garis 521. Untuk TP saya akan lihat garis psikologis berikutnya ada di ini perpotongan garis moving average ini adalah merupakan angka psikologis. Iya, sini saya tarik sedikit di bawahnya. Ya. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD pagi hari ini harga masih berada di kisaran area konsolidasi. Secara teknikal harga masih berada di bawah garis EMA 55 dan sebelumnya sempat terjadi crossing antara EMA 8 dan 21. Ada potensi harga untuk berbalik arah naik, namun tren naik baru bisa kita nilai jika memang harga sudah berada di atas garis EMA 55. Kemudian untuk RSI masih di garis 50, momentumnya masih di 0, dan ADX masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang menurun. Jadi untuk saat ini masih belum ada signal tren yang bisa diikuti. Kita lihat saja. Untuk Audi USD untuk pagi hari ini harga secara teknikal adalah sell karena harga berada di bawah garis 555 dan pagi hari ini harga dibuka di area sell untuk Fibonacci yaitu di garis 61,8 Fibo. Dan di sini terjadi penyempitan untuk garis EMA 8 dan 21. Ada potensi harga akan terkonsolidasi di area 61,8 ini. Untuk RSI juga nempel di 50, momentum MACD masih berada di area sell. ADX berada di atas garis 25 dengan tren yang masih mendatar. Nah, kita tinggal melihat jika mereka nanti mau sanggup melepas dari 61,8 Fibonacci, maksudnya terjadi validasi candle utuh berada di bawah garis 61,8 Fibo, maka bisa diikuti dengan sell. Dan syarat RSI terlihat menuju ke area oversold, adik trennya naik dari garis 25. Untuk target bisa kita gunakan angka di sini. Jadi ini ada 3, 4 yang berada di harga yang sama. Ini bisa kita gunakan sebagai target TP sementara sebelum garis support. Lanjut ke USD JPY. Untuk USD JPY pagi hari ini harga di open dan langsung menuju ke area sell Fibo yaitu di bawah garis 61,8 Fibonacci. Dan secara teknikal strong untuk sell karena garis moving average terbuka lebar dan RSI juga terlihat menuju ke area oversold. Momentum MACD sudah berada di area sell dan ADX trennya naik dari garis 25. Secara teknikal ini kuat untuk diikuti dengan sell. Kita lihat di M30-nya. Ya, di M30-nya sudah terlihat ada satu body candle utuh yang tervalidasi di bawah garis 61,8 Fibonacci. Dan untuk target TP kita sementara di sini target TP jadi sudah kesentuh ya untuk TP-nya. Karena ini adalah area psikologisnya di sini.
Jadi untuk target TP sementara sudah kesampaian, sudah tercapai, jadi kita kehilangan momen. Karena memang breakout-nya dia panjang, jadi candle validasinya baru ketemu di sini. Dan ternyata candle validasinya ini adalah di target TP-nya untuk pagi hari ini. Jadi kita lebih aman menunggu momen berikutnya. Jadi jika memang harga mampu breakout untuk supportnya di bawah harga terendah kemarin, maka kita bisa ikuti sell di sini. Untuk saat ini lebih baik kita abaikan atau kita skip. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada pagi hari ini harga masih berada di area konsolidasi. Untuk USD Kanada dan belum ada tren yang bisa diikuti dan kemarin pun harga juga sangat bergerak di area sempit. Jadi terlihat sekali harga sedang terkonsolidasi di sini. Kita lanjut ke USD Swiss. Nah, untuk USD pagi hari ini harga juga masih berada di area konsolidasi. Secara teknikal harga masih berada di atas garis EMA 55, namun untuk garis EMA 8 dan 21 terjadi penyempitan di sini. Ada kemungkinan, ada potensi harga akan berbalik arah turun dan baru kita bisa nilai harga turun adalah jika memang harga mampu berada di bawah garis EMA 55 dan nanti mampu breakout di 23,6 Fibonacci, maka kita bisa berasumsi tren turun sedang berlangsung. Dan jika memang harga mampu breakout support untuk hari ini, maka target TP yang mungkin dicapai adalah secara angka psikologis ada di area sini. Nah, jadi jika memang nanti harga mampu breakout area support sini, maka kita bisa targetkan TP di area sini. Ini ada angka psikologis. Demikian sobat trader trading mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk trading di hari ini. Jangan lupa untuk selalu like video saya dan subscribe agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.